Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita sama-sama dengan i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Awalul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin yang rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur salah satu caranya adalah kita tidak menentang Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah itu mustahil dia berani melawan Allah. Berbuat maksiat itu sama dengan menantang Allah, sama dengan melawan Allah, sama dengan membuat Allah pencipta kita ini murka. Maka sebagai hambanya yang beriman, sebisa mungkin kita bersyukur dengan cara taat dan patuh. Apapun yang kita lakukan, kita usahakan Allah itu ridho, Allah itu senang, Allah itu tidak marah sama kita. Ini sepintas saya lihat di pinggir jalan sudah nyala lampu, insyaallah. Saya jadi teringat bagaimana ada kekasih Allah, statusnya Nabi, statusnya Rasul, bukan main-main, bukan hamba sembarangan. Pernah diuji di dalam 3 kegelapan. Saya coba kaitkan dengan cahaya atau lampu, dengan penerangan. Kita hidup di masa yang Masya Allah, tabarakallah, mau ngapain ini tinggal celtek. Panas kipas celtek, gelap lampu celtek, air buka keran ngalir. Betapa mudahnya, betapa nikmatnya zaman sekarang. Lampu penerangan luar biasa, Insya Allah. Di kota beneran Tanjung. Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam itu pernah diuji dalam 3 kegelapan. Kegelapan pertama adalah gelapnya situasi dan keadaan dalam perut ikan. Jelas di dalam perut ikan itu nggak ada lampu, jelas. Nggak sempat bawa strobing, nggak sempat bawa senter, bawa HP. Itu kegelapan pertama. Kegelapan kedua, kegelapan di dasar laut. Bapak Ibu kalau pernah diving, di kedalaman tertentu sudah mulai agak gelap. Semakin kita dalam, semakin gelap. Kenapa? Karena cahaya matahari nggak sampai ke bawah. Semakin dalam lagi, nggak usah 100 meter di bawah permukaan laut, sekitar 20-30 aja sudah gelap, sudah nggak kelihatan apa. Ini di tengah samudra. Jadi ada ikan nun, dalam riwayat itu banyak yang mengaitkan itu dengan ikan paus begitu. Ya karena memang punya lambung besar. Masuk dalam perut, di dalam dasar samudra laut, dan juga kegelapan ketiga yaitu kegelapan malam. Selama 40 hari tidak makan. Kalau minum, mungkin minumnya dari air yang ada di dalam perut itu. Tetapi dikatakan wiridnya adalah la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi pengakuan dosa, pengakuan salah, pengakuan akan dirinya sebagai hamba itu ditampakkan dan melalui zikir itu oleh Nabi Yunus. Jadi itu 3 kegelapan seorang nabi yang diuji dalam tingkat kesulitan yang jelas tidak ada harapan selain Allah. Siapa yang menolong? Ya, di dasar laut dalam perut ikan. Siapa yang menolong selain Allah? Itu benar-benar tawakalnya sudah puncak. Jadi kita lihat sekarang ini penerangan, Masya Allah indah, bagus. Kita bayangkan, kita berharap semoga besok kubur-kubur kita itu terang. Semoga tempat-tempat kita besok itu ya menah begitu ya. Sehingga kita itu menunggu diamnya kita di alam barzah itu dalam keadaan yang nikmat dan menyenangkan. Ini harapan kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Pada kesempatan ini sebenarnya Al-Mukarram Ustaz Haji Hidayatullah Jazri yang mengisi. Beliau berhalangan dan diminta mengisi. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan satu nasihat buat diri pribadi dan kita semua terkait bahwasanya Islam itu adalah sebuah kenikmatan. Islam itu nikmat, dilihat dari segala sisinya nikmat, dilihat dari segala sudutnya nikmat, dihayati, direnungi, diresapi dari segala jenis ibadahnya semua sebenarnya nikmat, nikmat yang menyenangkan. Apa maksudnya? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau Sayyidina Ali itu gelarnya karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah artinya itu Allah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Para ulama yang berpendapat kuat dugaan salah satu sebab disebut karramallahu wajhah itu ya karena sejak kecil sudah memeluk Islam. Tidak sempat wajah Sayyidina Ali tunduk, sujud, hormat kepada berhala. Berbeda dengan sahabat-sahabat kebanyakan. Sahabat apalagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang sudah pernah jadi dedengkotnya kafir musyrikin Mekah saat itu. Pembesarnya Quraisy. Sayyidina Ali sejak kecil itu kan sepupunya Rasulullah. Memeluk Islam, mengimani Allah dan Rasulnya sejak kecil. Makanya masuk dalam as-sabiqunal awwalun dari kalangan bapak gitu ya, itu Abu Bakar Siddiq. Islam itu di hari yang sama. Dan itu adalah sabiqunal awwal. Sayyidina Ali bilang, insyaallah ya, beliau ini cerdas betul, pinter betul Sayyidina Ali. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya ini adalah ibarat kota ilmu, kata Rasulullah. Laksana Madinatul Ilm, kota ilmu, sebuah kota yang di dalamnya penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Itu Rasulullah, perumpamaannya Rasulullah. Bagaimana mau masuk sebuah tempat, pasti ada gerbangnya, pasti ada pintunya. Maka dikatakan wa Ali babuha. Sedangkan Ali adalah pintu masuk menuju kota ilmu itu. Nah, jadi insyaallah Ali itu dipuji. Nah, kalau kita bicara tentang Sayyidina Utsman, ada pujiannya sendiri. Sayyidina Umar ada pujiannya sendiri. Sayyidina Abu Bakar lebih banyak lagi. Tapi kita dalam konteksnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang, ya, ad-dunya halaluha hisabun. Dunia itu segala sesuatu yang halal akan dihisab. Kita punya HP kita akan dihisab. Kita beli beras dijadikan makanan itu pun akan dihisab. Pakaian yang kita punya akan dihisab. Kendaraan yang kita punya akan dihisab. Dimintai pertanggungjawaban, dihitung. Kenapa beli, pakai apa, digunakan untuk apa, kurang lebih begitu.
Dan kata Sayyidina Ali, wa haramuha iqab, azab. Dan yang haram di dunia itu akan diazab, akan diiqab. Nah, ini jadi apapun di dunia ini sebenarnya ada pertanggungjawabannya. Halaluha ya hisabun, wa haramuha adzabun atau iqabun. Yang halal pasti dihisab, yang haram lebih-lebih bukan hanya dihisab, akan diazab, akan diiqab. Maka usi nafsi wa iyyakum, mari kita buat perencanaan-perencanaan, pikir-pikir, kita mau beli, penting nggak ini? Perlu nggak ini? Saya butuh nggak ini? Kalau butuh, beli. Perlu, silahkan. Tapi kalau hanya menuhin lemari, kalau kita beli terus nggak pernah dipakai, kalau beli ngasih orang, oh bagus itu, ngasih hadiah. Tahadu tahabu, kata Rasulullah, kasih hadiahlah sama kalian, saya kalian akan saling bertambah cinta, bertambah sayang. Tapi kalau semua pengen dimiliki, maka tidak akan nikmat. Perut kita ini ya kapasitasnya beda-beda. Mentok paling penuh orang 3 piring kenyang. Tidak akan ada yang di satu bakul sendiri, tidak bisa. Itu sebenarnya perumpamaan, segala sesuatu itu ada miqdar, ada batasan. Oh cukup segini. Olahraga 7 jam itu bukan tambah sehat, sakit. Makan kebanyakan nggak nikmat, tidur kebanyakan pusing. Masya Allah ya. Jadi segala sesuatu ini ada takaran. Apa maksudnya Islam adalah kenikmatan? Rasulullah Muhammad SAW ketika haji wada. Haji wada itu artinya haji perpisahan, haji terakhir. Jamaah haji, jamaah umroh biasanya kalau sudah pengen pamit meninggalkan Masjidil Haram ya, Ka'bah ya, di Mekah Al-Mukarramah itu ada namanya tawaf wada. Wada itu artinya selamat tinggal. Ya, selamat tinggal yang kita harapkan semoga sampai jumpa lagi. Bukan wada benar-benar terakhir, ya, tapi artinya selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Rasulullah saat haji wada, saat wukuf di Arafah tanggal 10 Hijriah. Jadi Rasulullah itu wafat tanggal 11 Hijriah. Makanya Rasulullah itu meninggal, ada yang mengatakan Rasulullah usia 63 tahun, ada yang bilang 64 tahun. Kok berbeda? Kalau penanggalan Hijriahnya ya, 64 tahun. Kalau tanggalan Masehinya 63 tahun. Itu berbeda karena setiap tahun itu selisih 11 hari. Ya. Sekarang 1446 ya. Rasulullah wafat 11 Hijriah. Tanggal atau tahun 10-nya Rasulullah melaksanakan haji wada 1 tahun sebelum meninggal. Saat diwukuf di Arafah, Rasulullah termenung menanti dan menunggu wahyu. Saat itu turunlah dalam surat Al-Maidah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin." Hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan agama kalian. Cukup sudah syarat rukunnya, amalan wajib sunnahnya cukup. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan saya telah cukupkan juga, sempurnakan juga nikmat kepada kalian. Dikatakan bahwasanya Islam itu adalah nikmat. Ajaran Islam itu nikmat bagi pemeluknya. Sholat itu dinikmati. Puasa itu nikmat karena bisa dinikmati. Mengaji itu nikmat karena bisa dinikmati. Orang yang tidak berada dalam lingkaran Islam akan mengatakan, ngapain agama Islam sampai capek sholat 5 kali.
buang-buang waktu, lebih baik pakai berdagang. Insya Allah. Mereka nggak tahu nikmatnya sholat. Mereka nggak tahu nikmatnya ngaji, nikmatnya majelis ilmu. Nggak tahu ada pahala yang Allah sediakan. Ya. Ada anugerah yang Allah sembunyikan, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Makanya ketika melihat amal ibadah dalam Islam itu harus dengan iman, sehingga kita meyakini ini adalah perintah Allah dan harus bisa dinikmati. Kalau belum dinikmati, usi nafsi, sama-sama ayo belajar, dihayati bacaannya, gerakannya. Dan dengan ilmu, terkait ilmu ini ada sebuah dialog gitu ya, antara Sayyidina Ali, ini saya mengutip Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu ini pernah ditanya oleh beberapa orang. Sebenarnya orang-orang ini sudah bersepakat, sudah kumpul, sudah ngatur strategi. Ayo kita ke Ali. Saya dengar dia itu cerdas, saya dengar dia itu pinter. Kalau emang dia pinter, dia pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Diutuslah orang pertama menghadap Sayyidina Ali, diuji, wahai Ali, mana yang lebih penting, ilmu atau harta? Sayyidina Ali berhadapan dengan orang pertama ini jelas menjawab ilmu lebih penting daripada harta. Kenapa? Alasannya karena ilmu itu warisan Nabi. Itu yang diwarisi Nabi, ilmu. Nabi tidak mewarisi harta. Nabi tidak mewarisi harta gono gini. Nabi mewarisi tradisi, mewarisi sunnah, mewarisi hadis. Yang itu adalah ilmu pengetahuan. Sedangkan harta, kata Sayyidina Ali, itu adalah warisan-warisan orang-orang. Ya, Qarun mewarisi harta, Fir'aun mewarisi harta, dan umumnya manusia juga mewarisi harta. Saya sama sekali tidak mengecam atau melaknat harta. Harta itu penting, tapi ini konteksnya lebih penting mana, ilmu sama harta. Harta itu penting. Dengan harta orang bisa beribadah, dengan harta orang bisa masuk surga, dengan harta orang bisa berangkat haji umroh, dengan harta orang bisa sedekah, dengan harta orang bisa macam-macam. Ya, jangan disalahpahami konteksnya. Hal ini Sayyidina Ali mengatakan lebih penting mana. Oh begitu, baik. Jarak sebentar datang lagi orang kedua. Jadi nggak dikasih kesempatan Sayyidina Ali untuk berpikir. Seakan-akan begitu. Bisa nggak jawab? Sayyidina Ali ini kalau nggak Rasulullah yang bilang ana madinatul ilmu ali babuha, nggak mungkin cerdas. Karena Rasulullah langsung sudah mendoakan Sayyidina Ali, dia adalah pintunya ilmu, berarti sudah dapat doanya Rasulullah. Orang kedua nanya, lebih baik mana harta sama ilmu? Pertanyaannya itu sama, tapi dibolak-balik. Lebih baik mana? Lebih penting mana? Lebih mulia mana? Lebih tinggi mana? Orang kedua mana, ilmu atau harta? Kata Sayyidina Ali, ilmu menjagamu, sedangkan kamu menjaga hartamu. Nah ini insya Allah ya, ini bukan isapan jempol, betul itu. Kita punya barang mewah, punya harta, punya emas. Kalau kita punya berangkas, kita masukkan dalam berangkas, kunci berangkas, masukkan dalam kamar, masukkan dalam lemari. Lemari itu kita kunci juga. Dalam kamar kita kunci juga. Kamar itu ada pintu rumah, kita kunci juga. Terus ada jebaknya, gerbangnya, kita kunci juga. Masih belum percaya, pasang CCTV. Masih belum percaya, sewa satpam. Apalagi yang kurang? Sudah keamanan berlapis itu sudah. Tawakal iya, ikhtiar iya, tapi cenderung kita tuh menjaga harta kita. Jadi kalau ilmu, insya Allah orang itu bisa pergi kemanapun berilmu, insya Allah. Orang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, mau dia nyasar di mana,
lebih tenang daripada tidak bisa berbahasa. Itu ilmu bahasa, belum ilmu yang lain. Dia punya ilmu ini, dia tidak dibodohin orang. Ilmu itu menjaga si empunya, miliknya, sehingga dia tenang. Kalau harta ada was-was dan sebagainya, ya itu perbedaannya. Insya Allah jawabannya berbeda antara orang pertama orang kedua. Nggak lama pamit orang ketiga datang. Wahai Ali, tinggian mana ilmu sama harta? Tinggian ilmu. Orang berilmu itu cenderung lebih disukai, dicintai oleh orang. Tapi kalau orang punya harta, banyak musuhnya, diirikan, nah begitu ya. Karena Masya Allah, banyakan orang itu nggak iri sama orang berilmu. Kebanyakan. Padahal yang bagus tuh itu, iri sama orang berilmu. Kita punya ustadz, punya guru, punya orang yang menginspirasi kita, kita iri. Pengen seperti dia. Pengennya ini dalam agama disebut gibtoh, itu nggak dilarang. Tapi kalau iri cemburu sama orang punya harta, pengen dipelet, akhirnya pasang santet, pasang. Sering terjadi. Ini percaya atau tidak, di Jawa itu kalau orang sudah persaingan dagang itu bisa dibuat dagangan orang tuh bangsu, apa ya, basi. Percaya atau tidak tuh nggak tahu tuh. Mau dibilang bohong ya juga terjadi. Persaingan itu entah dia minta ke orang, saya nggak mau bilang orang pinter ya, nanti kepedean. Dukun dibilang orang pinter, pede sih nanti. Saya minta sama orang yang goblok, minta dikasih syarat-syarat ya, mungkin karena dia kerja sama makhluk-makhluk. Akhirnya terjadilah dagangan lawannya, kompetitornya, tetangganya itu bisa rusak, bisa bau, bisa banyak lalat. Ya artinya banyak lah, entah itu penglihatan orang atau benar-benar rasanya berubah. Wallahu a'lam. Ini percaya tidak percaya ada gitu. Makanya orang itu kalau udah yakin sama Allah ya dia doa. Kalaupun ada yang begitu-gitu tuh mental ya sudah. Ya, mungkin juga evaluasi, bisa jadi orang ini nggak doa, kurang doa. Insya Allah itu ya. Jadi intinya banyak musuhnya. Orang lihat ini ya, disangka pakai penglaris gitu. Oh, akhirnya dijatuhkan dengan isu disebar. Oh, di situ pakai ini, pakai ini, pakai ini. Tebar isu-isu fitnah dan ya pelanggannya kabur dan sebagainya. Jadi insya Allah ya, itu cara orang. Itu yang ketiga. Pulang itu datang orang yang keempat. Insya Allah. Wahai Ali, lebih penting mana? Ilmu atau harta? Ilmu. Ilmu semakin dikeluarkan, semakin diajarkan, semakin disampaikan, bertambah, bertumbuh. Guru itu semakin ngajar. Pak Joni udah jadi guru berapa tahun? Tidak cukup jari ini hitung ya. Tambah jari kaki, tidak cukup juga. Katakanlah 25 tahun misalnya. Oh salah, 34 tahun. Pak, ya dulu. Oh mirip-mirip ya. 34, 32. Mungkin sudah nggak terhitung jumlah. Tidak sopan kalau kita bilang bekas murid itu, muridnya yang pernah diajar. Lebih nggak sopan lagi bilang, oh itu bekas guru saya. Aduh, kayak sandal aja nih bekas jerobe, bekas air wudhu. Waduh kok kayaknya rendah sekali. Guru tetap guru. Oh itu orang yang pernah ngajar saya, masih sopan. Halo, tanya sama siapa tadi? Oh bekas guru saya. Bekas. Kapan? Dulu. Dia nggak tahu berapa saham persen dalam dirinya itu yang menjadikan dia seperti sekarang. Itu sebab guru. Pak Jody, Pak Jody dan guru-guru yang lain. Akan berbeda ilmunya ketika tahun pertama ngajar dengan sekarang. Oke, pelajarannya ini materi tutup buku, bisa kita jelaskan. Sudah dikuasai di luar kepala. Bahkan kalau mau jadikan buku sebenarnya bisa, cuma nggak sempat dituliskan saja. Saking menguasainya.
Kenapa? Semakin sering diamalkan, bertumbuh dan bertambah, semakin melekat, semakin harta cenderung dikeluarkan habis, kecuali ya dalam hal-hal kebaikan, disedekahkan, bantu orang. Nah itu sudah bab lain. Tapi umumnya orang nabung, dikeluarkan habis, ditipu habis. Tapi ketika ilmu, dia akan bertambah, dia bertumbuh, dia menjaga pemiliknya, membuat tenang dan seterusnya. Apa yang membuat ilmu lebih lagi? Orang keenam bertanya lagi, orang yang kelima bertanya, wahai Ali, ilmu atau harta ilmu? Ilmu menjadikan orang itu mulia, harta kadangkala menjadikan orang binasa, bahkan hina. Ayo, orang berilmu tidak bergelar saja dihormati. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, dipanggil Ustadz, dipanggil Pak Guru, dipanggil dia apa? Karena tidak harus kuliah. Penghormatan orang kepada orang berilmu itu tinggi. Al-alimu kabirun wa in kana hadatan. Orang yang berilmu itu besar walaupun dia itu masih muda. Wal jahiru shagirun wa in kana syaykhan. Orang yang tidak berilmu ya, itu dianggap kecil walaupun dia itu orang yang tua. Kita dalam hidup ini kalau tahu kita tidak berilmu, minimal harus ada sesuatu yang menjadikan kita itu baik di mata Allah. Adabnya ya. Saya udah dari keluarga yang miskin, nggak bisa kuliah kayak ibadahnya yang harus. Jadi harus ada value, harus ada nilai lebih. Jangan mengutuk takdir, jangan menyalahkan keadaan, protes sama Allah. Allah nggak adil. Dia bisa kuliah, dia bisa ini, dia bisa tidak. Selalu diberi kesempatan selama masih nafas dalam badan kita ini. Kita bisa ibadah, kita bisa bermanfaat dengan cara kita. Di Indonesia ini ada berapa kabupaten? 300-an ya mungkin. Anggap 300-an. Satu kabupaten yang nyalon 3, kedua. Yang jadi 1. Berarti lebih banyak yang nggak jadi. Logikanya nih. Lebih banyak yang nggak jadi daripada yang jadi. Apalagi caleg-caleg. Apa lantas dengan tidak jadi tidak bisa bermanfaat? Bisa. Apa karena nggak terpilih terus berhenti bermanfaat terus bunuh diri? Salah. Tetap bisa bermanfaat dengan caranya masing-masing. Ya mengajar, ya berbuat, ya mengabdi. Jadi hidup itu nggak selesai hanya dengan pilkada, pileg, nggak selesai. Yang jadi, yang enggak hidup lagi, jangan mati. Berbuatlah, bergerak. Masih banyak bisa kita manfaatkan. Kita bisa bermanfaat untuk cara yang dan ya, jenis pengabdian yang berbeda. Jadi kata Sayyidina Ali itu orang berilmu itu mulia, sedangkan orang yang punya harta itu tidak selalu dipandang mulia, bahkan bisa hina, tercela. Lalu orang keenam, wahai Ali, ilmu atau harta? Insya Allah ini betul-betul diuji Sayyidina Ali. Ujian syafahi, ujian lisan, orang interview kerja. Bedanya yang nanya tuh beda-beda, datang pergi. Ilmu atau ilmu bisa memberimu syafaat di akhirat, sedangkan hartamu itu akan dihisab. Insyaallah syafaat itu banyak. Jangan disangka syafaat itu hanya syafaatnya Rasulullah. Syafaatnya Rasulullah itu disebut syafaatul kubra atau syafaatul uzma. Syafaat-syafaat yang kecil itu apa? Baca Al-Quran, ya. Punya teman yang soleh,
besok saling cari, saling tanya mana ini mana itu, minta sama Allah dimintakan. Ini teman saya dulu di majelis ilmu nih, dia duduk nyandar di tiang ini nih. Kok di surga nggak ada ya Allah? Ada riwayatnya. Termasuk juga ilmu, tentu ilmu yang bermanfaat akan menjadi syafaat bagi pemiliknya, sedangkan harta akan dihisab. Jadi ilmu lebih utama lagi. Wahai Ali, makin bingung lah orang-orang ini. Akhirnya mereka berkumpul menjadi satu. Ayo ya, wahai Ali, sebenarnya kami ini nguji Anda. Ya saya tahu, kata Sayyidina Ali, udah ngerasa gak enak nih diuji satu orang lagi om. Tapi Anda itu luar biasa, jawaban Anda itu kok banyak sekali, beragam. 6 orang yang nanya, jawabannya 6. Nggak, kita ditanya kan 1 aja tuh. Itu yang mana? Ilmu. Ilmu tuh kok? Ya ilmu. Udah bilang ilmu, ditanya alasannya ilmu, udah nggak bisa jelaskan alasan lagi. Itu kita. Sayyidina Ali tanya 6, jawabannya 6. Kata Sayyidina Ali nantang lagi. Ayo kalau ada lagi, ada yang mau nanya lagi, saya kasih jawaban lagi. 10 orang nanya, saya kasih 10 jawaban yang berbeda. Wah, itu kan, itu Sayyidina Ali, cerdas ya. Jadi orang beriman, berislam, tambah berilmu itu nikmat Islamnya. Ini mumpung ya, ini tanggal berapa? 16. Tanggal ya 16 Desember. Tambah 7 berapa tuh? 23. Ini mendekati 25 Desember. Hari apa Bang? Natal. Di luar itu pasti marak lagi, hangat lagi hukum mengucapkan selamat Natal. Saya tidak memprovokasi, tidak mau ngajak juga mengiyakan, setuju dengan pendapat saya. Enggak. Cuma saya ingin menyampaikan apa yang saya yakini. Tentu ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan boleh, tidak. Kalau saya ditanya, udah, nggak usah ikut-ikutan. Toleransi itu tidak mesti dengan mengucapkan selamat Natal. Natal itu dipahami secara bahasa itu kelahiran, lahir. Kalau bilang selamat Natal, selamat kelahiran. Kelahiran siapa? Kita meyakini Nabi Isa. Mereka menyebutnya Yesus. Yesus itu anak Tuhan. Tuhan itu beranak. Gugur akidah kita, lam yalid walam yulad. Kalau mau ikut, alhamdulillah. Nggak ikut, silahkan. Saya di posisi tidak mengiyakan dan tidak setuju dengan seorang muslim mengucapkan hal yang demikian. Dasarnya ada, dalilnya kuat. Ulama-ulama yang berpendapat ini tidak sedikit. Yang membolehkan ada, silahkan. Yang saya katakan tadi, saya tidak memprovokasi. Saya hanya menjelaskan posisi umat Islam itu seharusnya bagaimana. Dengan tidak mengucapkan bukan berarti kita tidak menghormati. Kita hidup ini berbineka, ya, beragam. Itu cukuplah dengan tidak mengganggu ibadah mereka. Itulah toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Kalau Rasulullah itu mau nyontohkan toleransi yang kebablasan, niscaya Rasulullah dulu ketika ditawari, ya Rasul, ya Muhammad, ya bukan bilang Rasul, ya Muhammad, setahun kami nyembah Tuhanmu, terus tahun depannya gantian kamu nyembah Tuhan kami. Kalau Rasulullah mau nyontohkan toleransi yang kebablasan, Rasulullah pasti mengiyakan. Yang usah setahun dah sehari dah gantian, sehari Senin ini, hari Selasa besok gantian. Rasulullah nggak pernah. Ya, jadi ketika nanti rame-rame orang mengucapkan, ya udah kita santai saja. Nanti Ustaz, ketika kita Idul Fitri nggak diucapkan selamat, nggak apa-apa. Kita nggak butuh juga ucapan selamat-selamat. Jadi jangan lip service kita, basa-basi lisan kita ini sedikit banyak menggoyahkan. Oh Ustaz, saya cuma lisan saja kok, hatinya enggak. Susah lagi. Enggak, itu cuma ucapan lisannya. Hati saya tetap kul wallahu ahad.
Iya, Qul Ahadnya iya, lam yalid walam yuladnya enggak. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan tren, ya udah orang tuh bisa mengucapkan, kita santai saja. Ente kenapa nggak ngucapin? Ya sudah, nggak usah dipermasalahkan. Ya, jadi mumpung ingat. Jadi sebenarnya pengajian itu adalah saling menasehati. Saya menasehati diri, menasehati semua yang mendengar. Ayo momen besok ini nggak usah ikut-ikutan, apalagi posting. Selamat dan jangan memulai dan jangan. Bahkan mereka meyakini yang demikian. Karena umat Islam itu meyakini Nabi Isa ya Nabi kita. Wajib kita imani sebagai Nabi, tidak lebih. Rasulullah saja tidak boleh kita menganggapnya sebagai anaknya Allah, tidak boleh. Ya. Dalam surat Maryam itu, insyaallah ya. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Ini Abdullah. Nabi Isa bilang ini Abdullah. Saya ini hambanya Allah, bukan ini ibnullah. Kalau Nabi Isa saya bilang ini ibnullah, baru kita percaya yaitu anaknya Tuhan. Ini Abdullah. Makanya nasabnya, satu-satunya manusia yang nasabnya itu ke ibunya, ke Nabi Isa. Isa benu Maryam. Isa putranya Maryam, bukan bapaknya, karena nggak punya bapak. Ya, nasab kita ini semua tuh terikat dengan bapak kita. Kita bin siapa bapak kita. Ini kalau Nabi Isa, Isa benu Maryam. Insyaallah ya. Sebagai penutup, orang-orang Kristiani itu dengan bangga bilang, Nabi kami itu hebat. Hai umat Islam, Nabi kami itu nggak punya bapak. Hebat kan? Hanya punya ibu tapi jadi Nabi. Orang-orang Islam nggak mau kalah. Kami juga bapak baluk kami. Nabi Adam itu bukan hanya nggak punya bapak, nggak punya bapak ibu, lebih hebat lagi. Jangan ngelawan debat orang Islam ya. Jadi, kita tuh secara ilmiah menang, non ilmiah bisa juga diakal-akal. Ya, insya Allah bersyukurlah kita menjadi pemeluk agama yang nikmat ini. Mari kita nikmati semua yang ada di dalamnya, tentunya dengan ilmu. Ya. Al-iman, al-amal bil ilmi, al-amal bil iman. Jadi kalau buat segitiga, ya paling atas itu adalah amal. Satu dasar di sini, dasarnya harus ilmu. Satu di sini adalah iman. Buat segitiga, di atasnya amal. Ya, kita bekerja itu harus ada ilmunya, harus ada imannya. Beramal tanpa iman nggak diterima Allah. Ya, beramal tanpa ilmu cenderung tersesat, cenderung salah, cenderung kalau mengajarkan orang malah menyesatkan, bukan malah tambah terang-terang. Itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya yang salah dari yang menyampaikan benar dan baik dari Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari mendengar kajian suara yang disampaikan oleh